Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menuntaskan salah satu tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan berikut pembahasan tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Menurut para ahli, 1. Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 2. Munajat Danu Saputro 1981. Menurut Munajat Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapan di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat 3. Sumarsono 2002-82 menjelaskan bahwa wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undang yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena gejala sosial yang dinamis yang memiliki 3 unsur dasar. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bagi Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. 4. Sri Janti Khailan dan Ahmad Zubaidi 2007. Menurut Sri Janti Khailan dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial dimulai dari hierarki 1. Landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dasar negara. Hierarki 2. Landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3. Landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4. Landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5. Landasan operasional adalah GBHN garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengaruh pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Table of Contents. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah fakta-fakta penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Asas wawasan Nusantara. 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa penanggungan. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya tujuan. 3. Asas kesamaan. Tujuan mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. 3. Asas keadilan. Asas ini merupakan cerminan dari tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan golongan atau umum. 4. Asas kerjasama. Menerapkan kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. 2. Implementasi di bidang politik. 3. Implementasi di bidang ekonomi. 4. Implementasi di bidang sosial. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. 1. Perkembangan pesat teknologi. 2. Kapitalisme. 3.